Marhaban ya asdiqai. Kali ini kita akan membahas mengenai tarkib. Tarkib pada bab 9 ini, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Kemudian Zahaba Ahmadu. Zahaba Ahmadu. La lam yadhhab. La lam yadhhab. Ketiga kalimat ini merupakan contoh dari tema yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, Zahaba yadhhabu, yaitu tasrif fi'il madhi wa fi'il mudhari bi dhamir huwa, ya, anta, anti, ana, nahnu. Kemudian yang kedua adalah mengenai jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah ta'bir la lam. Bagaimana penjelasan mendalamnya? Mari kita simak berikut ini. Tema pertama, kita akan membahas tentang tasrif fi'il madhi wa fi'il mudhari bi dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Kira-kira sahabat semuanya, apa yang dimaksud dengan tasrif? Tasrif itu artinya adalah perubahan bentuk kata. Nah, tasrif fi'il mudhari, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana perubahan bentuk kata mulai dari dhamir huwa sampai nahnu. Yadhhabu untuk dhamir huwa. Rumusnya adalah diawali huruf ya, kemudian diikuti dengan fi'il. Tadhhabu untuk dhamir hiya. Rumusnya adalah diawali huruf ta, kemudian diikuti oleh fi'il. Tadhhabu untuk dhamir anta. Sebagai catatan, dhamir hiya dan anta bentuk fi'ilnya sama. Tadhhabu untuk hiya, tadhhabu untuk anta. Tergantung nanti bagaimana konteks ketika masuk ke kalimat. Nah, rumus dari fi'il tadhhabu adalah diawali sama dengan hiya, yaitu diawali huruf ta kemudian diikuti oleh fi'il. Tadhhabina untuk dhamir anti. Rumusnya adalah diawali huruf ta kemudian diikuti dengan fi'il lalu berakhiran yina. Adhhabu untuk dhamir ana. Rumusnya adalah diawali huruf hamzah kemudian diikuti fi'il. Dan yang terakhir, nadhhabu untuk dhamir nahnu. Rumusnya adalah diawali huruf na kemudian diikuti dengan fi'il. Bagian ini kita sudah membahas secara mendalam di 2 bab sebelumnya. Ini adalah sebagai mengulang kembali sekaligus kita melihat secara gamblang bagaimana gambaran tasrif fi'il mudhari mulai dari dhamir huwa sampai nahnu. Yadhhabu, tadhhabu, tadhhabu, tadhhabina, adhhabu, nadhhabu. Sekarang kita akan masuk kepada tasrif fi'il madhi. Zahaba untuk dhamir huwa. Rumusnya adalah fa'ala, sesuai dengan wazan atau bentuk fi'il aslinya. Contoh lain misalnya qara'a, kataba, darosa, nasoro, dan lain sebagainya. Kemudian zahabat untuk dhamir hiya. Rumusnya adalah fi'il plus ta sukun. Ta sukun ini merupakan ciri-ciri dari fi'il madhi bi dhamir hiya. Kemudian dhahabta untuk dhamir anta. Rumusnya adalah fi'il plus ta berharokat fathah. Ta berharokat fathah ini untuk dhamir anta. Dhahabti dhamir anti. Rumusnya adalah fi'il plus ta berharokat kasroh.
Ta berharokat kasroh ini adalah ciri-ciri dari fi'il madhi bidhamir anti. Dhahabtu, dhamir ana. Rumusnya adalah fi'il plus ta berharokat dhammah. Ta berharokat dhammah ini adalah ciri dari fi'il madhi untuk dhamir ana. Dan yang terakhir, dhahabna untuk dhamir nahnu, rumusnya adalah fi'il plus na panjang berharokat fathah. Nah, ini adalah untuk ciri-ciri fi'il madhi bidhamir nahnu. Nah, dari sini kita bisa melihat gambaran secara runtut bagaimana kita mentasrif fi'il madhi, mulai dari dhamir huwa sampai nahnu. Dhahaba, dhahabat, dhahabata, dhahabati, dhahabatu, dan dhahabna. Dari penjabaran tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, tasrif diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu konjugasi. Tasrif secara bahasa berarti perubahan, dan secara istilah berarti mengubah asal bentuk kata yang satu menjadi beberapa model bentuk kata yang berbeda-beda. Sehingga tasrif fi'il mudhari dan tasrif fi'il madhi adalah mengubah asal bentuk kata kerja menjadi beberapa bentuk kata kerja yang lain, di mana kata kerja ini berkaitan erat dengan dhamir. Lalu, fi'il mudhari merupakan kata kerja yang menunjukkan tercapainya suatu perbuatan pada masa sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri fi'il mudhari yaitu diawali oleh huruf hamzah, ya, ta, atau nun, khusus pada dhamir anti ditambah dengan ya sukun dan nun di akhir kata. Dan yang terakhir, fi'il madhi merupakan kata kerja yang menunjukkan telah tercapainya suatu perbuatan pada masa lampau. Ciri-ciri fi'il madhi yaitu diakhiri oleh huruf ta atau na. Nah, ini untuk dhamir nahnu, kecuali pada dhamir huwa bentuk fi'ilnya sesuai dengan wazan atau bentuk kata aslinya. Baik, kita masuk ke tema kedua, yaitu jumlah fi'aliyah. Perhatikan contoh berikut ini. Dhahaba Ahmadu. Dhahaba Ahmadu. Dhahabat Fatimatu. Dhahabat Fatimatu. Kedua kalimat ini terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu fi'il, di mana di sini fi'il yang dipakai di sini adalah fi'il madhi. Kemudian kata yang kedua dari kedua kalimat ini adalah fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Untuk kalimat pertama, fa'ilnya adalah mudzakkar. Sedangkan untuk kalimat kedua yaitu mu'annas. Dari contoh tadi yang sudah sama-sama kita bahas, yang bisa kita tarik kesimpulan yaitu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il, yaitu kata kerja, dan fa'il, yaitu subjek. Kalimat yang terdiri dari kedua kata ini merupakan atau sudah menjadi kalimat sempurna, kalimat yang bisa dipahami oleh pendengar. Nah, catatan pada contoh kalimat di slide sebelumnya, fi'il yang dipakai adalah fi'il madhi. Kita juga bisa mengganti fi'il itu dengan fi'il mudhari. Contohnya, yadhhabu Ahmadu. Kemudian, tadhhabu Fatimatu. Kita masuk ke tema ketiga yaitu la lam. Perhatikan contoh berikut ini. La, lam, ditambah dengan fi'il yadhabu menjadi la lam yadhab. La, lam ditambah dengan fi'il tadhabu menjadi la lam tadhab. La, lam ditambah dengan fi'il tadhabu untuk dhamir anta
menjadi la lam tadhhab. La lam ditambah dengan fi'il tadhhabina menjadi la lam tadhhabi. La lam ditambah dengan fi'il adhabu menjadi la lam adhhab. Dan yang terakhir, la lam ditambah dengan fi'il nadhabu menjadi la lam nadhhab. Dari penjabaran tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, la lam merupakan ta'bir atau ungkapan yang menunjukkan kalimat negasi atau kalimat yang berarti tidak atau bermakna tidak. Contohnya la lam yadhhab, artinya tidak, dia laki-laki belum pergi. Yang kedua adalah lam merupakan harf jazm yang berarti belum, yaitu huruf yang memajuzumkan fi'il mudhari. Yang ketiga, setiap ada kata lam, kata sesudahnya harus fi'il mudhari, tidak boleh fi'il madhi. Dan yang terakhir, harokat akhir pada fi'il mudhari adalah jazm atau sukun. Kecuali pada fi'il mudhari untuk dhamir anti, misal kata tadhhabina, huruf nun dibuang sehingga kalimatnya menjadi lam tadhhabi. Nah, demikian pemaparan materi tarkib tentang ketiga tema di bab 9 ini. Jangan lupa untuk terus latihan supaya bisa memahami konsepnya. Syukran ala musyahadatikum wa ila liqa fil waqtil muqbil. Wada'an.